Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abijar Putra Pradipta dengan NPM 10070123114. Selama kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan mengajak Anda sekalian untuk menyelami topik tentang pengenalan batuan beku. Apa sih batuan beku itu? Batuan beku ialah sekumpulan mineral yang membeku. Mineral itu umumnya disebut rock forming minerals. Batuan juga merupakan media penyusun untuk litosfer. Umumnya, litosfer ini merupakan lapisan batuan yang membentuk kulit bumi, dan litosfer juga adalah lapisan bumi paling atas tebal 66 km, yang terdiri dari batuan. Secara umum, batuan memiliki tiga jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku merupakan hasil dari magma yang mencari tekanan atau suhu yang lebih rendah. Magma yang sudah menempati suhu yang lebih rendah, dengan seiring berjalannya waktu, magma tersebut melewati proses pendinginan dan membentuk menjadi batuan beku. Ternyata, batuan yang secara umum kita ketahui bukan hanya batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ada juga batuan yang bernama batuan piroklastik. Batuan ini tercipta dari peristiwa alam, yaitu akibat dari erupsi atau letusan gunung berapi. Batuan beku. Batuan beku merupakan jenis batuan yang tercipta dari magma yang mencari tekanan atau suhu rendah setelah melewati proses pendinginan. Terjadilah pengerasan pada magma tersebut. Batuan ini terjadi karena adanya proses kristalisasi maupun tanpa proses kristalisasi, baik itu di bawah permukaan sebagai batuan intrusif maupun di atas permukaan bumi, yaitu sebagai batuan ekstrusif. Batuan beku intrusif adalah batuan beku yang sudah menjadi kristal dari sebuah magma yang meleleh di bawah permukaan bumi. Magma yang membeku di bawah tanah sebelum mereka mencapai permukaan bumi disebut dengan nama pluton. Batuan jenis ini juga disebut dengan sebagai batuan beku plutonik. Sedangkan batuan beku ekstrusif yaitu batuan beku yang terjadi karena keluarnya magma ke permukaan bumi yang kemudian menjadi lava atau meledak secara dahsyat di atmosfer dan jatuh kembali ke bumi sebagai batuan. Ini dia contoh gambar batuan beku. Yang pertama ada batu apu, bisa dilihat gambarnya. Yang kedua ada obsidian, yang ketiga granit, yang keempat basal, kelima diorit, yang keenam andesit, yang ketujuh gabbro, dan yang terakhir itu liparit. Keterbentukan batuan beku. Batu adalah zat murni alami, agregat padat dari satu atau lebih mineral atau mineraloid. Salah satunya granit dan batu yang banyak ditemukan di permukaan adalah kombinasi mineral dari kuarsa, feldspar, dan biotit. Lapisan padat luar bumi atau disebut litosfer terbuat dari batuan. Keterbentukan batuan ini berasal dari peristiwa alam, yang dimana peristiwa alam ini menyebabkan magma yang sudah membeku karena sudah melewati proses pendinginan. Maka dari itu terciptalah beberapa jenis batuan-batuan yang ada pada muka bumi ini. Salah satunya yaitu batuan beku ini. Batuan beku atau batuan magmatik
adalah jenis batuan utama dari keempat batuan tersebut. Batuan beku terbentuk melalui proses pendinginan dan pemadatan magma atau lava. Magma ini asalnya dari lelehan parsial batuan yang ada, baik itu di dalam mantel atau kerak bumi. Secara umum, batuan beku mempunyai ciri-ciri homogen dan kompak, tidak ada pelapisan, dan umumnya tidak mengandung fosil. Yang mengandung fosil itu yaitu batu bara. Terciptanya batuan beku merupakan suatu proses yang cukup rumit. Ada 3 proses dalam terciptanya batuan beku ini, yang meliputi di bawah ini. Yang pertama, diferensiasi magma. Apa itu diferensiasi magma? Diferensiasi magma adalah suatu proses yang dimana magma ini dipisahkan secara homogen dalam fraksi-fraksi dengan komposisi yang berbeda akibat pengaruh dari migrasi ion-ion atau molekul-molekul di dalam magma. Perpindahan gas, perpindahan cairan magma dengan cairan magma lain, dan pemindahan cairan sisa ke magma lain. Diferensiasi magma terjadi selama proses pembekuan magma, di mana kristal-kristal itu terbentuk tidak berbarengan, namun tetapi terjadi pemisahan kristal dengan cairan magma yang disebut dengan diferensiasi kristalisasi. Dalam urutan kristalisasi menunjukkan bahwa mineral-mineral yang bersifat basa akan mengkristal lebih dahulu dan turun ke bawah, sehingga mengakibatkan pemisahan dalam magma, di mana magma basa di bagian bawah dan magma asam akan mengapung ke atas magma basa. Pemisahan ini disebut diferensiasi gravitasi. Yang kedua, asimilasi magma. Asimilasi magma merupakan sebuah proses terjadinya pelarutan antara magma dengan batuan di sekitarnya, yang umumnya terjadi pada intrusi magma basa terhadap batuan asam. Misalnya, proses asimilasi yang mengakibatkan adanya intrusi magma gabbroic terhadap batuan samping granit akan menghasilkan batuan beku diorit yang bersifat intermediate. Yang ketiga, proses pencampuran dari magma. Selama proses kristalisasi berlangsung, selalu ada kecenderungan untuk mempertahankan keseimbangan antara fase padat dan cair. Dalam hal ini, kristal-kristal yang terbentuk akan bereaksi dengan cairan magma, sehingga mengalami perubahan komposisi. Reaksi ini terus-menerus terjadi pada kristalisasi mineral-mineral plagioklas. Reaksi ini disebut continuous reaction series. Di sisi lain, terjadi kristalisasi mineral ferromagnesium, disebut dengan discontinuous reaction series. Batuan beku juga dibedakan menjadi 2 kelompok batuan, yaitu berdasarkan tempat pembekuannya dan berdasarkan mineral penyusunnya. Yang pertama, berdasarkan tempat pembekuannya. Berdasarkan tempat pembekuannya, batuan beku dibedakan menjadi 3, yaitu batuan beku dalam, batuan beku korok, dan batuan beku luar. Yang pertama, batuan beku dalam. Batuan beku dalam merupakan batuan beku yang terbentuknya jauh di bawah permukaan bumi, yaitu pada kedalaman 15 sampai 50 km. Karena tempat pembekuannya dekat dengan astenosfer, pendinginan magmanya sangat lambat, sehingga menghasilkan batuan yang besar-besar dengan tekstur holokristalin, yaitu semua komposisi batuan disusun oleh kristal yang sempurna. Batuan ini memiliki ciri batuan yang pada umumnya lebih kasar dibandingkan dengan batuan beku luar dan jarang menunjukkan adanya lubang-lubang gas. Yang kedua,
Batuan beku korok. Batuan beku korok yaitu batuan beku yang terbentuk di dalam daerah korok atau celah kerak bumi sebelum magma sampai ke permukaan bumi. Proses pembekuan magma itu agak cepat sehingga membentuk batuan yang memiliki kristal-kristal yang kurang sempurna. Misalnya, magma yang mempunyai susunan granit membeku di dalam sebuah gang dan akan membentuk batuan beku yang disebut porfiri granit. Yang ketiga, batuan beku luar. Batuan beku luar atau disebut juga dengan batuan lelehan merupakan ciri batuan beku yang terbentuk di permukaan bumi. Magma yang keluar dari bumi mengalami proses pendinginan dan pembekuan sangat cepat, sehingga tidak menghasilkan kristal-kristal batuan. Contoh batuan beku luar adalah riolit dan basal. Berdasarkan mineral penyusunnya, batuan beku dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama mineral ringan dan yang kedua mineral berat. Batuan beku mineral ringan. Batuan ini tersusun dari mineral yang biasanya berwarna terang, mudah pecah, dan banyak mengandung silikat, sehingga termasuk batuan yang bersifat asam. Yang kedua, batuan beku mineral berat. Batuan beku ini tersusun atas mineral-mineral berat yang biasanya berwarna gelap, sulit pecah, dan kandungan silikatnya sedikit, sehingga termasuk batuan yang bersifat basa. Manfaat batuan beku. Manfaat batuan beku untuk sumber daya alam di muka bumi ini sangat berlimpah. Salah satunya adalah sumber daya alam. Batuan beku dan piroklastik yang mempunyai banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang, karena banyak kesamaan antara kedua batuan ini. Maka dari itu ada beberapa manfaatnya yang terurai di bawah ini. Yang pertama, manfaatnya yaitu bisa untuk konstruksi bangunan. Batuan beku biasa digunakan untuk keperluan bahan konstruksi bangunan. Jenis batuan beku yang biasa digunakan untuk bahan bangunan adalah jenis batuan granit dan gabbro, karena batuan ini menampilkan pada suatu bangunan terlihat mewah. Untuk jenis batuan beku basal dan andesit biasanya dimanfaatkan untuk konstruksi jalanan seperti untuk membuat pondasi jalanan, sedangkan untuk batuan piroklastik biasanya dimanfaatkan untuk konstruksi bangunan rumahan. Misalnya untuk dinding penyekat ruangan yang memiliki sifat hidraulis. Yang kedua, batuan beku juga bisa dijadikan bahan produk kerajinan. Jenis batuan beku dapat dimanfaatkan untuk produk kerajinan keperluan rumah, yaitu pisau. Selain itu, dapat dimanfaatkan juga untuk produk kerajinan pembuatan patung dan kerajinan-kerajinan lainnya. Kesimpulannya dari materi di atas yaitu batuan merupakan sekumpulan mineral yang sudah membeku. Litosfer memiliki material penyusun yaitu batuan. Terciptanya batuan tersebut berasal dari magma cair yang sudah membeku. Keterbentukan batuan beku diakibatkan oleh peristiwa alam. Batuan beku tercipta karena adanya suatu proses pendinginan pada magma yang cair, baik di dalam mantel maupun kerak bumi. Terciptanya batuan beku memiliki 3 proses, yaitu diferensiasi magma, asimilasi magma, dan proses pencampuran dari magma. Dan batuan beku juga dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu berdasarkan tempat pembekuannya dan berdasarkan mineral penyusunnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.